Bapak Ibu sedang bergabung kami kasih dari Yesus. Selamat malam, salam sejahtera kita, shalom. Kita tahu bahwa Butuh apa tuh kalau butuh nah? Iya. Bapak Ibu sekalian, atas nama Ibu di tengah-tengah kita semua, ini adalah suatu pernyataan bahwa kehendak Tuhan tidak bisa kita atur. Bila Dia berkehendak di kapan saja, demikian juga dengan kita. Nah, inilah yang akan senantiasa kita renungkan, membutuhkan banyak hal, baik moral maupun material. Dukungan kehadiran kita, dukungan material, karena kita tahu itu banyak dibutuhkan. Kami mengimbau kita semua, marilah kita belajar dalam situasi ini saling menguatkan dan juga saling mendukung, mensupport dengan apa yang ada pada kita. Kita percaya Tuhan pada saatnya akan mengembalikan kepada kita hal-hal yang baik. Ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah menunggu jenazah. Malam yang pertama akan kami informasikan menurut rencana sementara dari keluarga ini bahwa menunggu jenazah itu akan dilakukan 3 malam di rumah ini, yaitu hari ini Kamis, kemudian besok Jumat dan Sabtu. Rencananya jenazah mendiang ini akan dibawa ke Palangkaraya pada hari Minggu dan dikebumikan di kilometer 12. Ini rencana sementara. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti atas permintaan keluarga ini bahwa sampai kepada menghantar jenazah ke Palangkaraya itu semua diminta dari majelis kita dan juga dari petugas-petugas kita. Jadi nanti kita akan atur, karena kita juga bertugas di hari Minggu itu bertugas di Mertuya jam 8. Jadi siapa yang sudah ditugaskan ke sana yang belum ada tugas di sini. Karena rencananya jam 8 pagi beribadah pemberangkatan di sini dan mungkin setelah itu langsung ke Palangkaraya. Dan itu semua dari lingkungan kita yang bertugas. Terus sebagai informasi. Dan ibu dalam keluarga ini memang beberapa bulan yang lalu sudah sakit-sakitan, mungkin nanti yang lebih jelas akan disampaikan oleh pihak keluarga, karena ada beberapa kali dari lingkungan yang mengunjungi. Dan kebetulan saat itu saya tidak bisa mengunjungi karena saya juga dalam keadaan sakit waktu itu. Ya puji Tuhan pada malam hari ini bisa bersama-sama kita. Jadi nanti untuk riwayat sakit mendiang ini akan dijelaskan oleh keluarga sebelum kita masuk pada acara ibadah. Dan ibadah kita pada malam hari ini
Penetua Harno dan Garjuni, dan singer Penetua Krius Muka, dan pendeta yang melayani adalah pendeta berarti setia. Mudah lupa, Ya. sering lelet namanya gitu. Ya. Nah, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kita sekalian. Dan sebelum kita masuk kepada acara ibadah, kami persilahkan pihak keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan sakit mendiami dan lain sebagainya. Kami persilahkan. Pertama-tama kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta keluarga semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan malam ini, di mana orang tua kami terkasih pada hari ini, tepatnya subuh tadi, telah dipanggil oleh Tuhan Yesus dan saat ini berada di samping Tuhan di surga. Izin saya menyampaikan sedikit riwayat hidup dari orang tua terkasih kami atas nama Nelly Silimantir. Riwayat hidup, jadi orang tua kami bernama Silimantir, lahir dari orang tua bernama Silimantir dan Tia Anggen pada tanggal 14 Februari 1959 di Desa Gohong, Kabupaten Pulang Pisau. Orang tua kami merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, menikah dengan suami bernama Tomaset pada tanggal 15 Mei 1982 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Patricia, saya sendiri Yanus David, dan Raymond Octavio. Anak pertama atas nama Patricia telah berpulang terlebih dahulu ke rumah Bapa di surga pada tanggal 19 Agustus 2015. Riwayat pendidikan dari orang tua kami adalah sekolah dasar pada tahun 1967 sampai dengan 1973 di Desa Bereng, SLTP di tahun 1973 sampai 1976 di Pulang Pisau. Terus untuk pendidikan guru 1976 sampai 1980 di Palangkaraya. Riwayat pekerjaan dari orang tua kami adalah awal menjadi pegawai negeri sipil ada sebagai seorang guru SD pada tahun 1980 di Pangkalan Bun. Kemudian mengikuti dari orang tua kami Tomaset pindah yang pertama yaitu ke Muara Teweh pada bulan Februari tahun 1996 sampai dengan Januari 1999. Kemudian pindah ke Tanjung Tabalong, Kalsel pada bulan Januari 1999 sampai dengan bulan Juni 2001. Kemudian pindah ke Kabupaten Kapuas pada Juni 2001 sampai 2003. Kemudian pindah lagi ke Pangkalan Bun pada bulan Juni 2003 sampai dengan Juli 2012. Kemudian pada bulan Juli 2012 orang tua kami diberi kesempatan kembali untuk pindah untuk mengabdikan sisa hidupnya sebagai guru di Desa Kiapak, Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan orang tua kami pensiun. Riwayat sakit dari orang tua kami terkasih adalah pada tanggal 25 Desember 2023. Jadi dari orang tua kami itu mengeluh kalau misalnya di dalam mulutnya ada benjolan, dan kemudian orang tua kami meminta kepada kami untuk mengecek, tolong dilihatin di dalam mulut mama ada apa gitu. Dan baru saat itu kami baru tahu tanggal 25 itu bahwa ada benjolan di dalam mulutnya, tepatnya di pangkal lidah paling belakang. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal berupa biopsi dan CT scan di RSUD Ulin Banjarmasin pada bulan Januari 2024. Yang terakhir tadi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan riwayat singkat dari orang tua kami terkasih.
waktu dan tempat kami kembalikan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke rumah keluarga di tempat ini untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Baik Bapak Ibu sekalian, liturgi yang kita gunakan bentuk yang pertama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada tubuh dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Maka ajarilah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Matius 20 ayat 1, 3, dan 2. Sebelum kita menerima khotbah dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita angkat pujian kita yang 26. Nomor 180, kesayang Tuhan dengan kita. Bait pertama dan kedua, pada bait kedua kami undang kita untuk bangkit. Kita mengawali ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Cuma duduk kembali. Berikan Tuhan padaku tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita
Ayat yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus yang dari antara orang mati tidak mati lagi, tidak kuasa Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pula Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku mendesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Bersama-sama, sebab untuk itu Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itulah dengan yakin kita semua, bahwa maut maupun hidup tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas jalan membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit, badai janji yang teduh, di balik duka menanti, langit kasih Tuhanmu. Bait yang kedua. Jika badai menyerangmu, awan turun menggegap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit, badai janji yang teduh, di balik duka menanti, langit kasih Tuhanmu. Bapak Ibu sedang bergabungan, marilah kita bersama berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu lah ya Tuhan, kami datang membawa segenap keberadaan kehidupan kami yang saat ini kami sedang berduka. Kiranya kekuatan, ketabahan, dan penghiburan yang sejati Engkau karuniakan untuk kami saat ini bersama dengan keluarga duka. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan ada atas kami sekalian, sehingga firman Tuhan memperlengkapi kami sekalian, dan kami meyakini Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memberkati rangkaian ibadah dari awal hingga berakhir, dan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu.
Cahaya kasih-Mu menerangi gelapnya duka mereka. Tuhan yang ada, Tuhan yang memberikan pengharapan, kekuatan dalam janji-janji-Mu. Dan biarlah kekuatan penghiburan Engkau berikan kepada mereka dalam duka yang mereka rasakan. Kami juga berterima kasih jikalau dalam masa-masa perkabungan ini Tuhanlah sebagai sumber kekuatan di keluarga duka saat ini. Sehingga dalam kasih-Mu mereka boleh senantiasa mendapatkan dukungan kekuatan pun dalam doa-doa kami di keluarga besar Bapak Thomas Esan yang bersama dengan anak, cucu, menantu dan semua keluarga mereka saat ini. Kami serahkan semua keluarga besar terutama suami mendiang Bapak Thomas Esan bersama dengan anak, menantu, cucu dan keluarga. Biarlah senantiasa pengharapan Tuhan senantiasa memelihara mereka secara sempurna. Berkati hari-hari ke depan, ya Tuhan, terutama dalam menghadapi masa-masa perkabungan ini, pemakaman, sampai pada penghiburan terakhir pada hari Minggu nanti. Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan, dan Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan memberkati semua harapan rencana keluarga yang akan melaksanakan pemakaman pada hari Minggu di Palangkaraya. Tuhan biar dalam pertolongan-Mu semuanya berjalan dengan baik dalam penyertaan Maha Besar Tuhan. Diberkati semua keluarga yang masih belum datang dari berbagai tempat Tuhan, yang akan turut datang dan hadir dalam kedukaan ini. Tuhan pun memberikan kekuatan ketabahan untuk mereka menghadapi kedukaan ini. Berkati kami semua sebagai pekerja-pekerja-Mu, terutama kami di lingkungan 4 jemaat Kelawa. Kami sebagai pendeta, penetua diakon, atau siapapun kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami melaksanakan tugas kami dengan baik. Tuhan menyertai kami. Diberkati kami semua jemaat-Mu yang ambil bagian dari berbagai tempat dalam kedukaan ini. Memberikan kasih dan doa kami dalam kedukaan keluarga ini. Tuhan pun setia memelihara, memberkati hidup, karya, kerja kami masing-masing. Berikan kepada kami kesadaran ya Tuhan, bahwa kehidupan ini tidaklah kekal adanya. Ada masa, ada waktunya kami akan kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, lengkapilah kami dengan hati yang bijaksana, agar kami menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan mempergunakan waktu kami dalam dunia ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dengan melakukan hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan keluarga duka dan kami semua jemaat dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan penghiburan yang sejati serta mendengarkan seru doa kami pada malam hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membuka kami pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu, Engkau yang senantiasa selalu menopang kehidupan kami. Istimewa sekarang kami berdoa untuk keluarga di tempat ini yang merasa bersedih hati karena ditinggal orang tua terkasih Ibu Nelly. Kiranya
kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, teristimewa untuk Bapak Kepala Rumah Tangga di tempat ini. Sekarang juga kami diberikan kesempatan untuk menopang keluarga di tempat ini untuk memberikan persembahan. Kiranya ini dapat meringankan beban yang mereka rasakan untuk saat sekarang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kami saat ini sampai nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. 8. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang Bapa. Bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang Bapa. Bait yang ketiga. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Kami undang sidang jemaat bangkit berdiri. Menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.
Selamat malam, berselesai. Tuhan memberkati kita. Dikasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi kami atas nama lingkungan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga masih mengharapkan hadiran kita sekalian karena besok juga masih ada ibadah menunggu jenazah malam yang kedua di tempat ini pada pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sekali lagi kami atas nama Pengurus Hubungan mengharapkan kehadiran kita masih melakukan ibadah pergabungan pada besok hari pukul 7 seperti ini. Dan dalam kesempatan ini kami persilahkan dari kerukunan warga Buntoy yang akan menyerahkan tali asih kepada keluarga yang berduka. Untuk itu kami silakan kepada Ketua KWP di Kelopuas untuk maju ke depan dan menyerahkan kepada pihak keluarga. Salam, selamat malam. Terima kasih kepada kami yang telah memberikan kesempatan kepada keluarga besar kerukunan warga Buntoy yang ada di daerah Kuala Kapuas dan sekitarnya, karena KWB ini sampai dengan seberang. Jadi ada warga Buntoy yang sakit atau yang meninggal, kami akan memberikan kasih pada malam hari ini. Ibu ini sudah dipanggil oleh Maha Besar Tuhan, dan kami dari pengurus kerukunan warga Buntoy yang ada di Kuala Kapuas memberikan tali asih kepada keluarga, dan semoga dan kami mengucapkan turut berduka cita pada keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon untuk keluarga untuk bisa menerima tali asih dari kerukunan warga Buntoy yang ada di Kuala Kapuas. Kami dari keluarga yang berduka, terutama saya sendiri sebagai suaminya, banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas perhatian dari keluarga kami yang dari Buntoy dan telah memberi tali kasih kepada kami untuk sebagai hiburan kami mengurangi beban. Menunggu jenazah malam kedua besok, yaitu pembuka penetua Sidi, liturgus penetua liturgi Tikarau, kolektan penetua Deborah, dan diakon Daniel Kamis, dan singir diakon Chris Sylvia untuk diketahui. Jadi yang bertugas besok. Nah, demikian saya kira informasi yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya mungkin ada pengumuman dari walaupun dalam kesedihan kami juga mendengar berkat dari Tuhan. Ini ada sedikit berkat dari Tuhan. Ya, sebelum kami mencicipi berkat ini, nanti kami minta kepada Ibu Pendeta mendoakannya. Mungkin besok dia bersama dengan mertuanya. Nah, kebetulan juga mertua saya
saya ini orang yang dekat dengan Tuhan semuanya. Yang di Singkawang dia penginjil, yang di Semarang juga gitu, yang di Palangkaraya ini tua gitu. Jadi semuanya dekat dengan Tuhan. Jadi, mudah-mudahan besok mereka dalam perjalanan diiringi oleh Tuhan sampai dapat ketemu dengan kami di sini semuanya dan keadaan sehat walafiat. Demikian. Baik Bapak Ibu, sebelum Ibu Pendeta membawa kita dalam doa makan, kami akan membacakan kolekte ibadah pergabungan malam pertama ini berjumlah 695.000. Kami ulangi, 695.000 dan 13 buah amplop akan diserahkan untuk keluarga di tempat ini. Yang menyerahkan dari lingkungan Kelawak adalah sekretaris lingkungan. Kami minta kesediaan Pak Boso untuk menyerahkannya. Mari kita berdoa. Baik suka terlebih duka ya Tuhan, kami mengharapkan Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Sehingga apapun yang akan terjadi, kami akan kuat dan tegar. Karena ada pertolongan Tuhan yang memegang tangan kami. Bapa di surga, walaupun di tengah-tengah kedukaan keluarga ini, tetap Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan Tuhan berkenan memberikan berkat melalui keberadaan kehidupan mereka. Sehingga mereka dimungkinkan menyediakan hidangan untuk kami nikmati pada malam hari ini. Sebelum bersama kami nikmati Tuhan, Engkaulah yang boleh memberkatinya. Sehingga melewati ini semua tubuh kami dikuatkan, disegarkan untuk kami mampu melanjutkan segenap kehidupan kami dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Diberkati keluarga duka, diberkati semua kami yang boleh hadir pada saat ini. Dan senantiasa damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan, pengharapan, penghiburan yang sejati Tuhan limpahkan dalam kedukaan kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat dengan perucapan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampaikan doa syafaat kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kepadamu-lah kami datang dan berserah. Engkaulah sumber pengharapan dalam duka ini. Kami datang di hadapan-Mu dalam duka, dan lihatlah keluarga ini di tengah rasa sedih dan duka mereka. Meminta dan memohon belas kasih-Mu memberikan penghiburan dan kedamaian dalam hati mereka. Pun atas firman-Mu sebagai sumber pengharapan yang sejati, bahwa hanya Engkaulah pemilik kehidupan ini. Dan dalam tiap gumul juang dan duka ini, Tuhan sebagai sumber penghiburan kami. Sentuhlah hati mereka dengan kasih dan penghiburan-Mu, agar mereka merasakan Tuhan hadir, menguatkan dalam duka dan sedih yang menghampiri mereka.